Baik, semoga ini terkejar sampai selesai. Sekarang kita lanjutkan tadi sampai di sini. 1 per fenol tadi terhadap dt. Nah, perhatikan di sini sudah bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah memperoleh suatu fungsi sebagai fungsi t di sini, fungsi daripada x dot-nya. Nah, sehingga integral daripada 0 sampai dx ini ya pasti hasilnya adalah x ya. X sama dengan, nah sekarang intinya kita mencari persamaan gerak sebagai fungsi x ya. Persamaan gerak posisi x ini sebagai fungsi daripada waktu nantinya. Nah, sehingga sekarang kita masukkan ini, coba perhatikan, ini kan ada C0T dt. Kita tahu integral dari 1 T dt itu integralnya pasti berhubungan dengan ln sesuatu seperti itu. Itu adalah teorema integralnya. Nah, sehingga sekarang dapat kita ambil hasil integral daripada C0T tambah 1 per V0 dt ini adalah yang pertama kita keluarkan C0T ini hasil integralnya. Kenapa? Nah, integral dari C0T itu sendiri, C0-nya akan merupakan hasilnya yang dapat kita keluarkan ya, yaitu 1 per C0, maaf 1 per C0 ini, pena lain. 1 per C0, 1 per C0 ln dalam kurung ln dalam kurung C0T nah, C0T ln C0T. Nah, kemudian ditambah ya sama, ini kan kita anggap X tadi ya. Kita anggap X berarti ditambah 1 per V0. Nah, inilah hasil integralnya. Atau boleh kita tulis 1 per C0 ln, ini V0-nya saya kalikan sama-sama kali V0 di atas dan di bawah supaya V0 di bawah ini hilang ya. Boleh saya buat C0T dikali V0 ditambah 1. Nah, boleh kan seperti itu saya tulis ya. Kenapa? Karena V0 per V0 sama dengan 1. Nah, seperti ini kita peroleh persamaan X. Nah, ketika kita sudah tahu persamaan X, ya tinggal kita cari waktu T. Kita cari waktu T, kita masukkan ke sini, dapat kita XB. Artinya sekarang kita harus cari TB. Cari TB. Setelah itu, substitusikan ke sini, kita akan memperoleh XB. Nah, dari mana kita bisa tahu TB? Ya dari gerak vertikalnya. Dari gerak vertikalnya, kita tahu dari gerak vertikal itu, persamaan gerak vertikal waktu T itu langsung saja ya. Ini ya sama seperti gerak biasa ya. Karena tidak dipengaruhi, vertikal kan tidak dipengaruhi oleh yang horizontal tadi ya. Horizontal hanya berpengaruh terhadap sumbu X. Yang vertikal terhadap sumbu Z tidak berpengaruh, sehingga T sama dengan ya sama. Untuk sampai ke tanah ini biasanya kita sudah sama-sama tahu 2H per G. Nah, ini TB. Nah, kalau kita mau tahu ini datangnya dari mana, sebetulnya di sekolah-sekolah kita sudah juga membahasnya. Kita ini dapat dari sini ya. Fungsi Z dot itu kan sama dengan GT ya. Kecepatan sama dengan GT. Atau Z itu sama dengan integral. Z itu kan sama dengan integral dari Z dot dt, sehingga Z sama dengan integral daripada GT, integral GT dt. Nah, kita gantikan Z dot-nya. Maaf, ini ada negatif tadi ini. Maka Z sama dengan T ini kita integralkan berarti setengah T kuadrat. Berarti hasilnya ini adalah negatif GT kuadrat per 2. Nah, seperti itu. Ditambah suatu konstanta ketinggian, misalnya H di sini konstanta ketinggian. Nah, sehingga kita tahu pada menyentuh tanah tadi, saat dia menyentuh tanah, kita akan tahu bahwa Z itu sama dengan 0.
Nah, pada saat dia menyentuh tanah, sehingga 0 sama dengan GT kuadrat ditambah H per 2 negatif ya. Apabila kita selesaikan ini, kita akan memperoleh T-nya itu sama dengan 2H per G, di mana saat dia menyentuh tanah itu T itu adalah TB. Nah, itu dia. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf agak cepat karena teman-teman masuk setelah ini. Nah, setelah kita masuk memperoleh ini, ya tinggal kita substitusikan ke sini untuk mencari XB. Maka XB sama dengan 1 per C0 ln dalam kurung C0 V0 dikali dengan TB. TB-nya adalah akar daripada 2H per G. Nah, seperti itu ditambah 1. Nah, itulah XB-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf karena terpakai waktu teman-teman sedikit. Ini mungkin sudah mulai masuk di kelas sebelah ya. Kalau ada pertanyaan mungkin kita sambung pada minggu depan ya. Boleh ya seperti itu ya. Kita sambung minggu depan kalau ada pertanyaan. Atau kalau sekarang takut waktu ini dapat 10.40. Tapi terserah. Gimana? Silakan. Minggu depan aja nggak apa-apa, Pak. Nah, itu. Jadi sepertinya minggu depan kita masih membahas-bahas soal mekanika ini ya. Sampai ke harmonic oscillator. Sebab intinya itu harmonic oscillator soal yang memang agak sulit yang harus kita cari trik mengerjakannya seperti itu. Nah, intinya kalau problem-problem mekanika seperti tadi, ya kita memang harus kuat konsep daripada matematisnya harus kuat juga. Mau tidak mau ya kita harus belajar integral, turunan, seperti tadi integral seper X dx itu adalah ln X misalnya. Seperti itu. Ya udah, saya mohon maaf terpakai waktu teman-teman. Jadi tak ada halangan kita sambung minggu. Kalau tidak mau kuliah hari Sabtu pada minggu depan itu karena ada mepet mau lebaran, boleh kita reschedule hari lain. Silakan informasikan sama saya. Ya. Kalau mana tahu misalnya hari Sabtu mau ke sana mau ke sini, maklum saya juga mengerti ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Pak Priyo. Pak Priyo sama Bu Rati mau ke sana mau ke sini lagi. Pak, ya. Orang rempong nggak bisa kemana-mana. Jadi itu silakan didiskusikan, paling nanti diinformasikan satu orang saya kapan waktu reschedule-nya. Terserah hari apa, saya ikut saja hari Senin, Selasa, Rabu, terserah. Saya tunggu saja informasinya. Atau tetap hari Sabtu juga saya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.